Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Nahwan Nur menuju cahaya. Kita berjumpa lagi dalam serial pembelajaran bahasa Arab Minal Lughah ilal Hadoroh. Bermula dari bahasa kita membangun peradaban. Kali ini kita akan belajar kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, sebuah kitab pembelajaran bahasa Arab dari atau untuk pemula yang diterbitkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, dan ini menjadi bahan menjadi sumber belajar di program persiapan atau kelas i'dad di SMA Islam Terpadu Darut Taqwa Ponorogo. Jadi kita akan memulai pembelajaran. Dan dalam video kali ini kita akan belajar Ad-Darsul Awal Wasani Wasalis dari halaman 1 sampai halaman 7 dari kitab ini. Ikuti terus sampai akhir. Nah, sebelum dilanjutkan, saya ingin menyampaikan satu hal di sini, yaitu syarat untuk bisa mengikuti pembelajaran bahasa Arab di sini. Ya. Jadi kita harus sudah mengenal huruf Arab dulu. Ya, huruf alif ba ta sa itu ya. Aku bisa tilawatal Quran. Misalnya, ya. Jadi sudah mengenal huruf Arab, bisa melafalkan huruf Arab, sudah mengenal konsep harokat ya, fathah, kasroh, domah. Baru kita bisa melanjutkan. Kalau misalnya ada yang belum mengenal atau belum bisa melafalkan, maka ada program lain yang harus diikuti dahulu, yaitu belajar membaca Al-Quran atau belajar membaca huruf Arab dulu ya. Seperti kalau di Indonesia ada metode Iqra, Qiraati, Ummi atau Wafa itu ya. Nggak tahu saya kalau di Malaysia mungkin apa metode yang berkembang di sana. Jadi pastikan kita sudah mengenal huruf Arab dan bisa melafalkannya ya. Oke, lanjut. Taib, sanabda'ud dars, kita akan memulai pelajaran ya, halaman kedua. As-safhatus tsaniyah. Ini ada teks, saya akan baca, nanti ada jeda setiap antar kalimat. Silahkan Anda ikuti dengan suara yang jelas, suara yang keras, yang lantang. Ya, jangan ragu, jangan takut, dan jangan malu. Karena kita belajar bahasa, belajar berbicara harus melafalkan. Jangan ditahan-tahan atau dilepaskan saja ya. Baik, kita akan membaca dulu. Meskipun nanti ada kata yang belum dipahami maknanya, diabaikan dulu, nanti kita bahas belakangan. Hadza kitabun. Zalika maktabun. Hadza qirtasun. Zalika kursiyun. Hadza tobashiru. Zalika babun. Ma hadza? Hadza kitabun. Zalika kitabun. Ma hadza? Hadza maq'adun. Zalika maq'adun. Ma hadza? Hadza qirtasun. Zalika qirtasun. Ahadza maktabun? Naam, hadza maktabun. Ahadza tobashiru? Naam, zalika tobashiru. Ahadza kursiyun?
Na'am, zalika kursiyun. Ahadha qalamu rasasin? Na'am, hadha qalamu rasasin. Toib, ini makna dari kata-kata yang kita pelajari tadi ya. Ada sebagian yang tadi belum disebut, tapi ada gambarnya di sini ya, nggak apa-apa kita baca. Ada baitun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun, muasyirun. Muasyirun ini alat untuk menunjuk tuh ya, tongkat atau ya tongkat kalau menunjuk di papan tulis misalnya, atau untuk menunjuk benda yang lain, maka ini namanya muasyirun. Kemudian minasyatun, tadi belum ada. Tobashiru, kolamurososin, kolamurosos pulpen yang diraut jadi pensil ya. Kemudian kolamu hibrin, pulpen dengan tinta cair. Min qalatun, kemudian maq'adun. Masih melanjutkan makna kata yang tadi ya. Ada yang masih belum ada gambarnya tadi, yaitu kirtos, itu kertas. Nah, kemudian ada juga kata yang bahkan cukup sering muncul tapi belum ada gambarnya tadi. Karena ini bukan merupakan benda konkret. Ya, yaitu kata hadza dan zalika. Kedua kata ini adalah kata tunjuk ya, isim isyarah. Kata yang digunakan untuk menunjuk suatu benda. Ada hadza itu yang untuk menunjukkan dekat dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia ini, dan zalika untuk yang jauh yaitu itu. Nah, misalnya tadi hadza maktabun, ini adalah meja. Hadza kitabun, ini adalah buku. Zalika babun, itu adalah pintu, dan seterusnya. Kemudian masih ada lagi satu kelompok kata ya, yaitu ada ma, kemudian a. Nah, kedua kata ini adalah merupakan kata untuk bertanya atau disebut dengan isim istifham. Ma itu artinya apa? Ya. Kemudian a itu artinya apakah? Interrogative question ya, pertanyaan untuk mengintegrasi. Contohnya tadi ya kan, ma hadza, apa ini? Ma dzalika, apa itu? Maka dijawab hadza kitabun, zalika maq'adun ya. Kemudian a itu pertanyaan interrogatif, artinya apakah? Contohnya tadi ahadza maktabun, apakah ini sebuah meja? Adzalika qalamu rasasin, apakah itu sebuah pensil? Nah, pertanyaan dengan huruf a, dengan kata a ini ya membutuhkan jawaban berupa na'am atau la. Tadi yang dalam contoh kita baru ada kata na'am. Na'am itu artinya ya, dan la artinya tidak. Lanjut ke darsus tsani halaman 3. Hadhihi sabburatun, tilka mistoratun. Hadhihi tallasatun, tilka nafidatun. Hadhihi kurrasatun, tilka
minasyatun. Ma hadhihi, hadhihi kurrasatun. Tilka kurrasatun. Ma hadhihi, hadhihi mimhatun. Tilka mimhatun. Ma hadhihi, hadhihi saburatun. Tilka saburatun. Ahadhihi minasyatun. Naam, hadhihi minasyatun. Ahadhihi saburatun. Naam, tilka saburatun. Ahadhihi mistaratun. Naam, tilka mistaratun. Ahadhihi nafidatun. Naam, hadhihi nafidatun. Ada beberapa kata baru yang muncul, ya. Ada saburatun, board atau papan tulis. Tollasatun, penghapus. Mistorotun, mistar, penggaris. Nafidatun, jendela. Minasyatun, kemoceng. Kurrasatun, buku tulis, notebook, ya. Mimhatun, ini penghapus juga. Kemudian ada kata isyarah juga di sini, yaitu hadhihi dan tilka. Kemudian bicara tentang laki-laki dan perempuan, ya ini mungkin perlu dijelaskan juga. Jadi kalau manusia kelihatan ya ada laki-laki ada perempuan, maka Ahmad itu muzakkar, sementara Aisyah muannas. Tapi bagaimana dengan benda-benda yang lain? Seperti babun, pintu, nafidatun, jendela. Ini bagaimana kita bisa menentukan muzakkar dan muannas? Jadi dalam bahasa Arab, semua benda itu diberi kelamin atau gender. Ada benda yang punya kelamin sejati atau kelamin betulan, tapi ada juga benda-benda yang sejatinya tidak berkelamin, tapi dalam bahasa Arab untuk konteks bendanya diberi kelamin. Jadi ada yang muzakkar atau dianggap laki-laki seperti maktabun, babun, kirtosun, ya. Dan ada juga yang muannas atau dianggap perempuan seperti saburatun, papan tulis, ya, nafidatun, minasyatun. Secara fisik kalimatnya atau lafadznya atau penulisannya, hurufnya, maka lazimnya atau biasanya yang mu'annas itu diakhiri dengan tak marbutoh, ya. Tak marbutoh itu adalah tak, huruf tak, tapi ujungnya diikat. Makanya marbutoh itu artinya yang terikat. Nah, seperti al-isyarah itu tak marbutoh, ya. Terus minasyatun, saburatun, kurrasatun. Nah, huruf tak marbutoh yang akhir itulah yang biasanya menjadi ciri khas sebuah benda dianggap mu'annas. Sementara yang tidak ada ta marbutohnya itu adalah muzakkar, ya. Namun demikian, ini juga ada pengecualian, tidak selamanya seperti itu, ya. Contoh benda yang
ada ta'mar butohnya tapi muzakkar, misalnya beberapa nama orang kayak Hamzah, ya, kemudian Usamah. Nah itu walaupun ada ta'mar butohnya tapi itu adalah laki-laki, ya. Kemudian ada juga benda yang tidak ada ta'mar butohnya tapi muannas. Misal, ya, lagi-lagi nama orang ini, misal Hindun, kemudian Suad, itu nama di Timur Tengah, itu nama perempuan, ya, Suad. Atau juga Amalun, itu nama perempuan. Nah, kalau di Indonesia menjadi Amalina, ya. Nah, jadi kita sudah belajar beberapa isim isyarah, ya. Ini ismul isyarah, kata tunjuk. Ke bawah ini ada muzakkar yang berwarna biru untuk benda laki-laki atau dianggap laki-laki. Kemudian yang warna merah ini muannats, perempuan atau dianggap perempuan. Kemudian ke kiri ini ada kolom lil qarib untuk petunjuk dekat. Dan yang paling sebelah kiri lil ba'id untuk yang jauh, benda jauh. Jadi kata tunjuk muzakkar untuk dekat haza, untuk jauh zalika. Sementara kata ismul isyarah muannas hadhihi dan tilka. Lanjut ke ad-darsus tsalis, pelajaran ketiga, safhah khamisah, ya, halaman 5. Kita akan berlatih menggunakan isim isyarah dengan aneka ragam bentuknya itu dalam kalimat-kalimat yang bervariatif, ya. Hadza haitun, hadhihi kharitatun, zalika muasyirun, hadhihi minqalatun, zalika babun, hadza firjarun, zalika firjarun, hadhihi mibratun, tilka nafidatun. Ma hadza, hadza musallasun, zalika musallasun. Ma tilka, tilka miknasatun, hadhihi miknasatun. Ma hadhihi, hadhihi mibratun, tilka mibratun. Ma zalika, zalika qalamu hibrin, hadza qalamu rasasin. Ma tilka, tilka kharitatun, hadhihi kharitatun. Adzalika musallasun, na'am, zalika musallasun. Ahadhihi mibratun, na'am, tilka mibratun. Lanjut masih di ad-darsus tsalis. Ahadza maq'adun, la, zalika kursiyun. Atilka kharitatun, la,
hadhihi kurrasatun. Ahadha kirtasun? Naam, zalika kirtasun. Ahadhihi minqalatun? Naam, hadhihi minqalatun. Ma dzalika? Hadza kitabun. Ahadza maq'adun? La, bal huwa kursiyun. Ahadhihi saburatun? La, bal hiya kharitatun. Atilka mimhatun? Naam, hiya mimhatun. Adzalika kirtasun? La, bal hadhihi kurrasatun. Ahadha babun? La, bal tilka rawasikhu. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam.